Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Traktor Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur baja untuk ikatan angin jembat atas ya, ikatan angin atas jembatan jalan raya. Seperti biasa di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Jadi kita hanya perlu isi nilai-nilai yang berwarna merah seperti ini ya. Selain berwarna merah yang seperti hitam ini ya. Ini tidak perlu kita isi karena di sini sudah ada rumus-rumusnya yang secara otomatis dia update ya, dia ngelink apabila nilai-nilai yang berwarna merah sudah kita isi ya. Nanti dalam penjelasannya saya akan klik setiap nilai-nilai ini untuk bisa mengetahui dari mana rumus yang didapat ya, untuk mempermudah dan mempercepat dalam penjelasan. Oke, di sini yang kita hitung adalah bagaimana cara melakukan menghitung panjangnya, menghitung bebannya, terus menghitung profil berapa sih yang mau kita gunakan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Dan apabila menginginkan file Excel yang saya buat, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja di sini file Excel yang saya buat untuk analisa struktur baja ikatan angin atas jembatan jalan raya. Jadi ini di atas ya, bagian atas. Di sini ada gambar untuk balok-baloknya ya. Jadi kita melihat untuk balok panjang, balok induk, balok melintang, dan ini ada pembebanan balok utama. Oke, ini juga udah ukurannya ya. Ukurannya nanti kita tinggal masukkan. Ini yang kedua adalah gambar dari balok utama ya, balok utama yang berupa rangka baja juga. Oke, nanti untuk perhitungan ini nanti ada hitungan terpisah. Oke, ini adalah gambar dari ikatan angin yang ada di atas di area ini ya. Di area ini ada di atas, jadi inilah ikatan anginnya yang kita akan hitung. Berapa sih profil yang dibutuhkan ukurannya untuk ikatan angin ini. Oke, saya langsung saja. Ini adalah L. L adalah panjang dari jembatannya. Misalnya kita pakai 20 misalnya ya. 20 meter atau kita pakai 24 meter misalnya. Kemudian L1 adalah lebar, lebar dari jembatan yang kita mau uh, rencanakan ya ikatan anginnya. Jadi lebarnya berapa? Misalnya 7,5 meter ya. Ini dihitung dari jalur dan pedestrian ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tebal plat lantai, misalnya kita mendapatkan perhitungan plat lantainya sekitar 0,2 atau 20 cm kita masukkan. Untuk plat lantai ya, itu saya sudah uh, jelaskan atau sudah ada videonya sebelum video ini ya. Jadi bisa dilihat sebelum video ini ada untuk analisa plat lantai jembatan jalan raya. Oke, kemudian tegangan ini baja ini kita masukkan tegangan izin baja yaitu profil baja yang mau kita gunakan. Kita masukkan, misalnya kita mau pakai yang tegangan izinnya 2200, 1600 atau 1400 tergantung dari butuh baja yang mau kita gunakan. Jadi ini saya coba masukkan dengan 1600 atau kurang lebih mutu bajanya sekitar baja BJ37 atau ST37. Itu bisa dilihat di buku-buku baja, tabel-tabel baja atau SNI ya, itu bisa lihat atau di produk yang kita mau gunakan berapa sih tegangan izin bajanya. Oke, kemudian yang ini adalah modulus elastisitas baja, ini adalah nilai baku dan itu bisa lihat-lihat di buku juga. Kemudian kita masukkan tinggi balok memanjang. Jadi tinggi balok memanjangnya kita masukkan juga berapa sih tinggi balok memanjang yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Nah, itu videonya sudah ada juga sebelum ini untuk balok memanjang. Kemudian misalnya 0,35 kita masukkan 0,35 ya. Kemudian kita masukkan juga tinggi balok melintang. Kira-kira tingginya berapa? Misalnya 0,7 atau 70 senti ya. Dan ini juga sudah ada videonya sebelum video ini ya. Itu sudah ada, bisa lihat sebelumnya video untuk analisa analisa baja balok melintang jembatan jalan raya. Oke, kemudian ini adalah panjang LA, HA atau HB, kemudian ini jumlahnya. Jumlahnya kita bisa hitung ya dari ini aja jumlah ininya ya, kita bisa hitung jumlahnya berapa kita masukkan.
Misalnya jumlahnya 4. Oke, kemudian tinggi dari balok utama ya. Balok utama misalnya 5 meter atau 6 meter ya. Oke, kita masukkan saja itu tingginya atau 5 meter ya, tergantung dari perencanaan untuk balok utama. Untuk balok utama nanti setelah video-video ini nanti saya akan bahas tentang balok utama untuk rangka jembatan jalan raya. Oke, kemudian ini saya coba masukkan atau saya masukkan ya untuk dia derajat jadi 45 derajat 6 meter ya. Kemudian ini adalah D-nya. Untuk nilai-nilai keterangan-keterangan ini bisa lihat di gambar ya, biar lebih cepat nanti kalau sambil itu biar dilihat di gambar D itu bagian mana ya. Oke, kemudian S1 adalah kemiringannya dari rangka, S2 juga kemiringannya, dan S3 juga kemiringannya. Kemudian DA adalah panjang dari ikatan angin ini ya, panjang batangnya ini. Kemudian sin SD adalah sin dari eh, kemiringan atau diagonal dari ikatan angin di atas ya. Ini nilainya. Kemudian kita lanjut ke beban hidup. Di sini kita hitung beban hidup. Ini adalah gambar untuk pembebanan beban hidup jembatan jalan raya ya. Jadi ini bisa lihat di SNI atau di PBI atau di perencanaan jalan raya untuk pembebanannya. Kurang lebih seperti ini. Kalau ada nilai-nilai yang kurang mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Oke, kemudian kita masukkan A adalah pedestriannya, misal 1 meter. Kemudian B adalah jalur jalannya. Jadi misalnya jalur jalan lebarnya 2,75 atau 3,5, kita tinggal masukkan saja. Nanti ini juga berpengaruh, kita harus sama dengan ukuran totalnya ya, yang ini tadi ya. Nah ini ya L1 ini. Jadi ini kan L1 nih, sebenarnya ini adalah L ya, betul ya, ini adalah L1 ya, betul ya, ini adalah L1. Jadi ini harus sama dengan ukuran. Kemudian jalur pedestriannya kita masukkan, misalnya ada 22, jalur 1. Kemudian jalur jalannya juga kita masukkan, misalnya ada 2, kita masukkan 2, ada 1, kita masukkan 1. Ya, ini ada 2, kita masukkan 2. Kemudian ini adalah berat trotoar, ya, ini per kilogram per meter. Kemudian ini adalah berat badan jalan ya, kilogram per meter. Kemudian beban angin, ini adalah gambar dari beban angin untuk bagian dari beban angin yang terjadi pada jembatan ya, Rangka Baja. Oke, di sini juga sudah ada inisialnya, jadi kita tinggal lihat saja apabila kita memasukkan nilai-nilainya. Ini adalah nilai A, nilai A pedestrian, kemudian nilai B adalah badan jalan, kemudian nilai C adalah antara balok panjang terakhir ke balok utama Rangka Baja ya. Kemudian D ya, D ya, ada ukuran D-nya berapa nih? Tinggi D-nya. Kemudian ini E ya, E-nya nilainya berapa kita masukkan ya, nilai E-nya. Ini nilai E-nya berapa kita masukkan. Kemudian nilai F, nilai G, dan ini nilai H. Ya, untuk nilai-nilai ini bisa lihat di sini ya, posisinya. Oke, kemudian ini adalah I ya, nilainya. Kemudian kita cari P1, ini P1 rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian P2 ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian kita cari P3 ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Ya, itu bisa lihat di sini ya, P1, P2, P3 posisinya ada di mana. Kemudian WH kita dapatkan WH1 dan WH2. WH1A. Oke. Kemudian sigma di A ya, sigma di A ini nilainya, ini hasilnya kita dapatkan RBH. Kemudian sigma di B ya, ini sama dengan 0 ya. Kemudian kita di sini masukkan nilainya, kita akan mendapatkan RHA ya. Oke, kemudian ini adalah nilai RARB dan ini adalah nilai tegangan yang terjadi di beban yang terjadi di ikatan angin. Kemudian ada luas profil yang digunakan. Ini adalah rencana luas profil yang digunakan. Oke, kemudian dari tabel baja ini ya, kemudian lanjut kita ke penentuan dari ukuran. Misalnya kita mau pakai WF ya, ukuran WF kita mau pakai yang 100 kali 50 ya, WF 105 kali 50 itu nomornya 124. Kita masukkan di sini secara otomatis berganti ya, sesuai dengan
tabel yang tadi kita lihat ya, tabel ini ya, ini sesuai nih. Secara otomatis dia mengupdate kalau apabila kita sudah ganti ini ya. Oke, nilai-nilai saya klik, kemudian profil yang digunakan. Ini saya klik semua bisa agar bisa tahu dari mana nilainya dan rumus-rumusnya. Kemudian cek terhadap tegangan yang terjadi. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Ini aman. Kemudian cek terhadap luas profil. Ini nilainya, ini hasilnya, ini aman. Kemudian cek terhadap tekuk. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Ya ini masih bahaya. Jadi kalau bahaya kita perlu perbesar ukuran dari profil yang mau kita gunakan. Ya kita perbesar ukurannya ya. Coba misalnya kita perbesar jadi 125 kali 60. Untuk penentuan profil juga itu kita harus lihat juga di lapangan adanya ukurannya berapa. Jangan nanti setelah kita analisa rupanya di lapangan nggak ada ukurannya seukuran itu. Jadi kita harus lihat juga produk yang ada tuh ukurannya berapa. Saya coba pakai yang 122 ini ya, 125 kali 60 kita masukkan nilai ini 122. 122. Kita lihat. Oke, di sini semua bisa lihat ya tadi ya. Secara otomatis dia berubah ya. Kalau kita ganti ya. Nah, otomatis kalau berubah. Jadi dia oke atau ini kita ganti aja ini aman. Oke ya, biar sama semua. Jadi tadi bahaya, ini aman. Ya, nilainya ini. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut. Kita masuk ke ini nilai ini ya. Ini adalah nilai W1 dan W2 ya. Ini nilai W1 dan W2 secara otomatis dia sudah berganti. Kemudian kita lihat ini ya, profil ini ya. Nah, kita pakai yang mutu baja berapa nih? BJ34, 37, 41 atau 44. Jadi sesuai ini kita masukkan di sini ya. Ini sesuai ini. Nah, ini karena tadi 1600 yang saya bilang tadi bahwa itu kurang lebih adalah tegangan izin untuk baja 37 atau BJ37 atau ST37. Kita masukkan sesuai ini. Kalau kita pakai baja 34 kita masukkan nih 05 misalnya. Terus ininya juga masukkan 0,12. Nah, seperti itu. Atau seperti itu ya. Oke, saya pakai yang 1600. Jadi kita pakai BJ37, kita masukkan saja ini sesuai ini. Oke, kemudian ini adalah perhitungan untuk tekuknya ya. Sini juga ada keterangan-keterangannya, nanti bisa dilihat. Oke, ini rumusnya, ini hasilnya. Nah, tekuk di K1, ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian tekuk di 2, ya K2, ini rumusnya, kemudian K2 ya. Nah, ini aman. Oke, jadi profil yang kita sudah rencanakan ini aman untuk digunakan dalam perencanaan ikatan angin jembatan jalan raya. Dan terakhir ini adalah kesimpulannya. Jadi dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi, kita analisa, kita bisa dapatkan untuk beban-beban yang sudah terjadi, kita bisa gunakan profil WF 125 kali 60 kali 6 kali 8 mili. Ini adalah tinggi ya, ini adalah lebar, ini tebal dari sayap, ini tebal dari badan, ini tebal dari sayap profil WF. Kemudian cek terhadap tegangan yang terjadi aman, cek terhadap luas profil aman, dan cek terhadap tekuk ini aman. Oke, baik. Sampai sini pertemuan pembahasan kita tentang analisa struktur baja ya untuk ikatan angin atas jembatan jalan raya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan apabila menginginkan file Excel yang saya buat, bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.